orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka, mau belajar. Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu biasanya ya tidak banyak menggurui. Tapi bertanya, ingin memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pertama-tama malam hari ini tentang cara bertanya atau seninya orang bertanya. Karena bagaimanapun pemikiran, gagasan, ide itu kan diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang tidak bertanya, menerima saja apa yang sudah terjadi di sekitarnya, ya tidak akan lahir ilmu. Maka kunci dari semuanya selalu diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Maka malam hari ini kita awali sesi metode berfilsafat dengan seni bertanya. Ini kelihatannya malam hari ini materinya agak serius, butuh fokus. Mari teman-teman dipersiapkan. Mungkin butuh sedikit-sedikit alat tulis kalau mau ditulis. Tapi yang lebih penting fokus dan perhatiannya. Karena ini nanti jadi kunci dalam kita berfilsafat. Kalau biasanya kalau bahasanya orang mancing, saya memberikan ikannya. Malam hari ini saya memberikan kailnya dan cara memancingnya. Baik, bismillah, langsung saja. Meskipun tetap kita bahas pelan-pelan ya. Nanti semoga rekamannya bagus sehingga kalau ada yang ingin diulang, dipelajari lagi bisa dicek di rekamannya. Baik, saya awali dari quote-quotes dulu ya, biar teman-teman siap mentalnya untuk tema hari ini. Biasanya quote ini saya taruh di belakang. Malam hari ini saya taruh di depan. Ada beberapa quote bagus yang menurut saya untuk menyemangati kita belajar tentang pertanyaan. Yang pertama dari Edward de Bono. Edward de Bono ini adalah aslinya seorang dokter, psikolog, penulis, filosof juga, konsultan juga. Beliau yang mempopulerkan istilah berpikir lateral. Beliau juga yang nulis buku yang judulnya 6 Topi Berpikir. Dan beliau ini yang punya gagasan agar di sekolah-sekolah itu juga diajarkan metode berpikir yang benar. Tidak hanya nunggu kalau kuliah, kalau masuk jurusan filsafat. Buku-bukunya banyak, termasuk yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau punya quote bagus tentang pertanyaan, yaitu asking a question is the simplest way of focusing thinking. Menanyakan sebuah pertanyaan itu cara paling mudah untuk memfokuskan pemikiran. Jadi, kalau kita ingin fokus, coba bertanyalah. Jangan dikira bertanya itu diawali dari tidak tahu apa-apa. Bertanya itu diawali dari rasa ingin tahu. Karena pengetahuan sebelumnya dirasa belum memuaskan. Maka cara untuk fokus itu yang paling mudah adalah bertanya. Kalau teman-teman misalnya baca buku, ingin mudah paham buku itu, coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi buku, dan nanti setelah bukunya kita baca, coba jawablah.
Mungkin tidak harus full buku, mungkin di tiap bab, mungkin di tiap subbab. Coba rumuskan pertanyaan-pertanyaan, baik yang isinya informatif dari buku itu maupun yang isinya bertanya. Karena kita tidak paham, ingin penjelasan lebih jauh. Nah, itu boleh. Bukunya nanti dicoret-coret isinya pertanyaan-pertanyaan. Ini memudahkan fokus. Daripada mungkin membaca buku sambil lalu saja, sambil santai, sambil melakukan apa, yaitu biasanya tidak fokus. Untuk fokus itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tahu jawabannya. Ini membuat kita fokus. Malam hari ini misalnya, teman-teman kan sudah ngerti, ngajinya temanya adalah tentang cara bertanya atau seni bertanya. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, cuma tidak kita rumuskan dengan baik. Boleh sekarang ditulis, misalnya dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sih cara bertanya yang baik itu? Bagaimana sih cara membangkitkan minat untuk bertanya itu? Kemudian apa sih ukuran-ukuran pertanyaan, disebut pertanyaan bermutu atau tidak itu? Coba bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Nanti kita akan lebih fokus mendengarkan ngaji ini. Karena apa? Kita punya pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Filsafat itu lahir ya karena orang bertanya. Tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada sebelumnya yang dianggap mitos, seperti dari zaman Yunani. Jadi orang bertanya, hari ini mengapa teman-teman kebingungan luar biasa, zaman hoax, zaman berita palsu, zaman informasi buatan, kita bingung, kita terombang-ambing. Mungkin karena kita terbiasa menerima, menelan begitu saja informasi. Kita tidak terlatih bertanya dan mempertanyakan. Sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena kita tidak fokus. Tadi ada info A, sekarang ada info B, mungkin besok ada info C. Dan kita bingung tentang hal yang sama, infonya macam-macam. Itu karena kita telan begitu saja, tidak pernah mempertanyakan. Makanya kata Francis Bacon, a prudent question is one half of wisdom. Pertanyaan yang serius, yang baik, yang hati-hati adalah setengahnya kebijaksanaan. Jadi ini quotes dari Francis Bacon yang dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Tokoh yang memicu lahirnya modernitas di Barat. Jadi pertanyaan yang kita susun dengan baik, dengan hati-hati, dengan bijaksana, itu adalah setengahnya kebijaksanaan. Jalan untuk menuju kebijaksanaan. Sama seperti Peter Abelard. Peter Abelard ini ya filosof juga. The key to wisdom is this: constant and frequent questioning. For by doubting, we are led to question. By questioning, we arrive at the truth. Kunci dari kebijaksanaan itu ini, katanya Abelard. Ini maksudnya apa? Constant and frequent questioning. Bertanya secara kontinu dan berulang-ulang. Tanya lagi. Semakin banyak pertanyaan, semakin luas wawasan kita. Karena dengan meragukan sesuatu, kita akan terbawa kepada pertanyaan, dan dengan mempertanyakan sesuatu, kita akan sampai pada kebenaran. Kita ragukan, kita tanyakan, akhirnya kita sampai pada kebenaran. Kalau apa-apa kita terima begitu saja, ya mungkin kita akan terjebak, kita akan tersesat dalam yang kita anggap kebenaran, padahal mungkin tidak. Biar tidak terjebak ke sana, ya satu-satunya jalan adalah ayo bertanya. Jangan hanya menerima. Terus ada lagi quote dari Voltaire. Judge a man by his question rather than his answer.
nilailah seseorang melalui pertanyaan-pertanyaannya, bukan melalui jawabannya. Dari pertanyaan yang diajukan nanti kelihatan tipe orang ini seperti apa. Itu Voltaire. Kalau Einstein, dia punya quote bagus tentang pertanyaan, "The important thing is not to stop questioning." Jadi hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Bertanyalah terus, nanti akan lahir Einstein baru. Orang-orang pinter baru yang banyak. Jadi quote-quote ini menurut saya sudah cukup untuk memprovokasi kita betapa pentingnya pertanyaan untuk dunia ilmu maupun dunia filsafat maupun untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada orang bertanya, tidak akan lahir ilmu baru. Kalau tidak ada ilmu baru, ya dunia ini tidak akan berubah. Siapa yang ingin mengubah dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin menghidupkan ilmu, antara lain dengan bertanya. Oke, terus saya bawakan juga ini beberapa hikmah sebelum kita membahas pertanyaannya, biar ada unsur ngajinya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memang konotasinya mendorong kita untuk bertanya. Jadi pertanyaan itu dalam pandangan saya secara hikmah punya 3 peran yang dimainkan. Peran yang pertama adalah orang yang bertanya itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi awal lahirnya ilmu. Orang sadar bahwa dirinya tidak tahu itu penting. Imam Ghazali kan membagi klasifikasi manusia di dunia keilmuan itu kan ada 4. Yang pertama, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Ini kita harus berguru pada orang-orang seperti ini. Orang yang sadar kalau dia tahu. Karena memang dia tahu. Orang pinter yang sadar dirinya pinter. Ini orang yang perlu kita ikuti. Ada jenis kedua. Orang pinter tapi yang tidak sadar kalau dia ini pinter. Ini orang ini mungkin perlu kita dekati, perlu, katanya Imam Ghazali, seperti orang tidur. Ayo kita bangunkan, karena dia ini bisa berperan besar, bisa banyak kontribusinya untuk peradaban, cuma dia tidak sadar saja. Ayo kita ajak untuk memberikan kontribusi lebih. Ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya ilmunya tinggi dia, sebenarnya luar biasa wawasannya. Hanya saja mungkin dia tidak sadar nilai dirinya. Sehingga manfaatnya kurang besar. Atau jangan-jangan mungkin lingkungannya memposisikan dirinya yang membuat dia tidak sadar bahwa dia itu penting. Itu tipe orang jenis kedua. Ada tipe jenis ketiga, yaitu orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi orang ini tidak ngerti, sadar juga kalau dia itu tidak ngerti. Saya itu belum baca bukunya Pak, saya tidak tahu Pak, saya belum paham Pak. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Orang seperti ini biasanya orang yang terbuka, mau belajar. Orang-orang inilah yang biasanya mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan secara kreatif karena dia ingin tahu. Makanya dia bertanya karena dia sadar dirinya tidak tahu. Orang seperti ini kalau ngomong, kalau posting itu biasanya ya tidak banyak menggurui. Tapi bertanya, ingin memberdayakan dirinya biar dia dari tidak paham menjadi paham. Ini rojulun yadri annahu la yadri. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Yang paling bahaya itu jenis keempat.
Jenis keempat ini orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak ngerti. Berarti dia ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Akhirnya dia merasa punya hak untuk ngajari orang. Dia merasa sudah layak untuk nuntun orang. Padahal ilmunya belum cukup. Nah ini tergolong orang layadri anahu layadri. Tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah ini harus kita ingatkan. Biar dia belajar lagi. Biasanya kadang-kadang orang jenis ini itu kalau diingatkan ya marah. Karena dia merasa aku ini pinter. Ya sudah ya level kita memang mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau kan tidak mungkin kita ajak tawuran. Yuk kita doakan semoga dia sadar bahwa dia itu tidak tahu. Oke, ada ayat yang banyak sekali dikutip, disinggung, diceramahkan tentang bertanya ini, yaitu surat An-Nahl ayat 43. Yang bunyinya, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang tahu, ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Jadi memang tugasnya orang yang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu. Orang yang tidak paham bertanya pada yang paham. Jangan yang tidak paham ngomong macam-macam, menjelaskan macam-macam. Itu nanti malah menyesatkan orang. Belajar dulu, memahami dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini hikmahnya pertanyaan. Jadi yang pertama, membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang. Yang kedua, pertanyaan ini kadang-kadang bukti dari perhatian dan tanggung jawab. Pertanyaan dari orang tua kepada anaknya, pertanyaan dari guru kepada muridnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan perhatian dan tanggung jawab. Bahkan dari Allah kepada hambanya. Kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Baik yang memang bertanya maupun yang retoris. Misalnya, bukankah aku Tuhanmu? Dengan banyak Al-Quran yang artinya begitu. Kemudian, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian, pertanyaan-pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kepada ashabul fil? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendidik. Karena perhatian, kasih sayang, kepedulian. Ini sama seperti orang tua kepada anaknya. Pertanyaan guru kepada muridnya. Kalau ada guru tanya pada murid kan tidak mungkin. Wah guru ini tidak ngerti kok tanya, kan tidak begitu. Tapi pertanyaan itu wujud dari perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ini saya bawa contohnya misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Ini Nabi Yakub suatu ketika saat beliau menjelang meninggal, idh hadara Ya'qubal maut, sedang menghadapi maut. Pertanyaan terakhir diajukan kepada putra-putra beliau, mata buduna mimbakti, wahai anak-anakku, kalau aku sudah pergi, apa yang akan engkau sembah? Nah ini karena beliau khawatir nanti apa yang dilakukan putra-putranya kalau sudah tidak dikawal lagi, kalau sudah beliau tidak ada. Ya karena putra-putra beliau orang yang soleh, jawabannya qalu na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawab putra-putra beliau, ya kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek-nenek ayah-ayah terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepada Tuhan yang satu itu berpasrah diri. Nah, ini contoh, bukan berarti Yakub itu bertanya yang sifatnya menyelidik atau menguji. Nah, ini pertanyaan ini dalam rangka perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Itu mode kedua. Ada lagi mode ketiga, pertanyaan yang sifatnya nasihat. Ini banyak ya nasihat-nasihat dalam bentuk pertanyaan. Apa kita akan kembali ke zaman jahiliyah? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Isinya nasihat, yo kita jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah. Di situ saya contohkan misalnya pertanyaannya Rasulullah tiba-tiba kepada para sahabat. Atadharuna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Nah, ini kan seperti guru pada muridnya, tapi hakikatnya ini nanti nasihat. Para sahabat menjawab, loh, orang rugi itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, tidak punya dirham. Tapi terus Rasulullah menjawab, nah, orang rugi itu silahkan dicari hadisnya, ya orang yang nanti di akhirat merasa membawa banyak amal, merasa membawa banyak pahala, tapi ternyata setelah dihisab, dihitung, dia sering melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, kemudian membuat orang lain sengsara dan sebagainya. Wah, bahkan safaka dama hadza, kalau di hadis itu mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Nanti pahalanya yang dia merasa sudah banyak dikurangi oleh keburukan-keburukan kepada sesama yang dia lakukan, dan akhirnya rugi, defisit. Jadi amalnya tidak mampu menutup keburukannya. Inilah orang yang rugi. Nah, ini tadi kan awalnya mode pertanyaan, tapi akhirnya adalah nasihat. Kita jangan sampai begitu. Merasa amalnya sudah banyak, tapi menyakiti, menyusahkan, menyengsarakan orang lain. Sehingga nanti ketika ditotal, pahala kita tidak nyampe untuk nutup keburukan kita. Itulah orang yang rugi. Nah, ini mode nasihat. Itu juga salah satu hikmah dari pertanyaan. Cuma malam hari ini kita akan fokus pada jenis pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang membawa kita dari kegelapan ketidaktahuan menuju terangnya pengetahuan. Dari tidak mengerti menjadi ilmu. Nah, kita butuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dua jenis pertanyaan yang lain, ya itu nanti tema-tema yang biasanya isinya tentang kemanusiaan, ketuhanan, tasawuf, dan macam-macam. Baik, kita fokus di yang pertama, kita belajar bertanya secara baik dan benar. Bismillah, kita awali, kita masuk ke materi sekarang ini. Pengantarnya agak panjang. Nah, fungsi pertanyaan. Ini kalau ada yang tanya, apa sih Pak gunanya bertanya itu? Kalau yang saya bawa ini paling tidak pertanyaan itu membawa 7 manfaat. Yang pertama, yang paling mudah ya, ketika kita bertanya, kita mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Kalau kita tidak bertanya, ya tidak ada yang baru. Ketika kita bertanya, akhirnya kita mengejar jawabannya, dapatlah kita informasi yang baru, wawasan yang baru. Itu fungsi paling mudah yang pertama. Yang kedua,
untuk menguji kapasitas pengetahuan kita. Kita ini mampu ndak sih mencari jawabannya? Kita ini punya kemampuan ndak sih untuk mendapatkan kebenaran? Sejauh mana saya bisa paham, sejauh mana saya kurang paham? Nah, ini gunanya pertanyaan menguji. Ternyata saya ndak bisa loh menjawab pertanyaan ini. Berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Kapasitas saya ternyata hanya sampai di situ. Saya kalau ada yang tanya tentang ini bingung saya. Berarti batas saya di sini. Ternyata ketika ditanya tentang itu saya belum paham. Ini saya harus mencari lagi jawaban. Nah, ini menunjukkan kapasitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menunjukkan batas kita. Makanya anak sekolah itu diberi ujian kan untuk menunjukkan rankingnya. Disitulah rankingmu, kapasitasmu, kemampuanmu sampai di situ. Itu gunanya pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi membangkitkan minat intelektual. Jadi yang ketiga ini, biasanya kalau ada pertanyaan itu kan kita tergerak ingin tahu jawabannya apa. Manusia itu kan punya ciri namanya curiosity. Curiosity itu ingin tahu. Ini sifatnya fitrah. Sejak kecil begitu pemikirannya jalan, akalnya jalan, manusia itu dipenuhi hasrat ingin tahu. Makanya anak kecil itu yang baru bisa berpikir, baru bisa bicara, itu biasanya cerewet. Tanya macam-macam. Ini apa, itu apa. Itu rasa ingin tahu. Jadi meskipun nanti oleh lingkungannya seringkali keingintahuan ini dibungkam, dikalahkan. Jangan cerewet, nggak usah tanya macam-macam. Besok saja tanya guru kalau sudah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya nanti muncul kesan seringkali dalam diri anak, banyak tanya itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi nanti waktu sekolah, ternyata mungkin gurunya apa dosennya tidak terlalu suka kalau muridnya, mahasiswanya banyak tanya. Sehingga kalau ditanya sih jawab, tapi jawabnya setengah ketus, setengah tidak seneng. Akhirnya anak merasa, mungkin bertanya itu sesuatu yang negatif. Bertanya itu menunjukkan bahwa aku ini tidak tahu dan tidak dihargai. Mungkin ada kesan begitu. Mari kita yang kebetulan jadi guru apa jadi dosen, mari jangan kita matikan rasa ingin tahu anak didik kita. Biarkan hidup, biarkan tumbuh sesubur mungkin, karena dari rasa ingin tahu itu nanti akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang besar untuk peradaban. Mari kita tuntun mereka. Nah, itu yang ketiga, gunanya pertanyaan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang keempat, untuk menertibkan cara berpikir. Karena kalau kita bertanya dengan baik, ini nanti membantu kita menemukan jawaban yang baik. Kadang-kadang kan pikiran kita itu tidak tertib, tidak tertata. Cara mudah untuk menata pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya teman-teman mau nulis sesuatu, bingung ini memulainya dari mana. Boleh diatur pakai strategi, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya awali dengan apa maksudnya ini? Kemudian mengapa kok ini penting? Kemudian bagaimana cara mencari solusi dari ini? Itu kan terus akhirnya jadi tertib. Tulisan saya ada logikanya. Diawali dari maksudnya, kemudian caranya, kemudian nilai pentingnya. Dan ini namanya bertanya bisa jadi jalan kita untuk menemukan jawaban. Nah, yang kelima, manfaatnya pertanyaan itu untuk membantu kita mengembangkan kemampuan menilai diri kita. Itu tadi kan
kita biasanya sudah punya gagasan, punya ide, punya jawaban terhadap problem-problem hidup kita. Nah, tapi kita butuh menilai ini kebenaran yang saya yakini ini, kebaikan yang saya yakini ini memang sudah benar, sudah baik apa belum ya. Nah, kalau ingin mendapatkan kepastiannya, ayo ditanyakan, dipertanyakan lagi. Apa sih alasanku meyakini ini benar? Apakah aku sudah cocok, relevan menggunakan ini untuk hidupku? Wah, ini kemampuan kita menilai hidup. Jadi pertanyaan-pertanyaan membuat kita mampu menilai. Yang keenam, kemampuan kita bertanya menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Ini berhubungan dengan menata pemikiran tadi. Mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Nah, itu bisa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan itu mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur yang penting dalam satu permasalahan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa fokus pada ini yang penting, ini yang tidak penting. Yang penting-penting saya tanyakan dulu. Yang pokok-pokok kita uji dulu. Yang tidak penting belakangan, karena kita butuh beres bagian yang pokok-pokok dulu. Nah, ini fungsinya pertanyaan. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misal Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik, tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting. Nanti mungkin setelah kajian ini, teman-teman ambil kertas, ambil pulpen, coba ditulis. Apapun, coba ditulis yang menurut teman-teman penting, tanyakanlah. Ya, yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar. Bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting, misalnya tanya besok pagi sarapan apa, itu nanti saja. Coba tanya yang penting, kira-kira. Filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Itu kan tanya. Ini nanti teman-teman menguji diri sendiri. Kemudian, kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa? Itu kan bertanya tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya boleh tanya apa saja. Ini contohnya tanya tentang aku. Atau tanya pertanyaan besar juga boleh. Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira? Sesuai yang aku kesankan. Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda enggak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir. Jadi, tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa wis tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, ini tips untuk yang kebingungan sejak kemarin. Saya ingin berfilsafat, tapi bingung mau mulai dari mana. Bertanyalah.
Lah nanti cari jawabannya gimana? Coba diselesaikan sendiri. Ya coba saja. Kalau tidak mampu, mencari bantuan dari referensi-referensi, buku-buku untuk jawabannya. Syukur-syukur ada teman diskusi. Syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya. Itu untuk latihan. Boleh. Dalam rangka kita berfilsafat. Memikirkan hidup secara mendalam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada level-level pertanyaan. Jadi level ini berarti ranking ya. Dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam. Ya, semakin ke kanan, semakin mendalam pertanyaannya. Pertanyaan level paling dasar itu pertanyaan yang informatif. Ya biasanya jenisnya apa ini, apa itu informatif sifatnya. Jawabannya ya isinya informasi. What, when, where. Nah ini jenis-jenis pertanyaan informasi. Kapan Indonesia merdeka? Kapan virus pandemi ini mulai terjadi? Kapan vaksin akan diluncurkan? Dan seterusnya. Ini informatif. Relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana. Makanya disebut pertanyaan paling dasar ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu, apalagi yang sekolah-sekolah dasar itu biasanya ya jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu. Ya dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham. Kalau tidak punya informasi tentang itu, percuma kita diskusi panjang lebar, ternyata kita belum paham di level informatif. Membahas panjang lebar tentang Habib misalnya, ternyata kita belum paham Habib itu apa. Nah itu kan eman-eman, capek-capek diskusi ternyata tidak tepat sasaran. Membahas panjang lebar tentang menjaga jarak, tapi kita ternyata paham kita menjaga jarak itu berbeda dengan yang dimaksud oleh pemerintah atau yang dimaksud oleh teman diskusi kita. Nah, ini juga nanti diskusinya biasanya tidak jelas, ngalor ngidul. Jadi level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simpel, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretif. Level interpretif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna, pemahaman orang. Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula, level interpretif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi? Pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau mudarat sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah, ini lebih dalam sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi atau kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi, mengapa? Kalau kita pilih kesehatan, mengapa begitu? Nah, ini interpretif sudah. Tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah, ini level kedua. Nah, ini juga makanya tadi saya bilang ya masuk ke level lebih tinggi butuh level sebelumnya.
Kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya, ya malah ngerusak pemahaman. Kita keliru, sesat pemahaman. Level kedalaman kedua. Lebih dalam lagi ada level kritis. Nah, semakin ke dalam, tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya. Level kritis ini menguji lagi ketepatan jawaban-jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah ini, jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi. Ini namanya level kritis. Loh bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja? Bukankah sehat itu juga harus kita upayakan? Nah ini level kritis, merespon jawaban sebelumnya. Apa tidak bisa kita bela dua-duanya? Ya ekonomi, ya kesehatan misalnya. Nah ini kritis namanya. Jadi meletakkan jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ini namanya jawaban yang kritis, pertanyaan yang kritis. Jadi mempertanyakan. Di level kritis ini tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada. Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham informasi, juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang. Tapi orangnya bilang, loh saya tidak begitu, sampean salah paham. Yang saya maksud ini loh. Maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar lebih detail lagi cara berpikir kritis. Nah, ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya, tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru. Misalnya tadi, menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan. Nah, kalau ingin kreatif, ditanyakan bagaimana kalau kita balik, kesehatan kita dahulukan dari ekonomi. Nah, ini jawabannya mesti alternatif baru. Jadi ada kemungkinan kebenaran yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada. Nah, ditanyakan secara kreatif. Bagaimana kalau ini alternatifnya? Bagaimana kalau itu alternatifnya? Bagaimana kalau kita balik posisinya? Dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif. Yang itu butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya. Baru terakhir menawarkan alternatif baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar bertanya,
perhatikan level-level pertanyaan ini. Jadi, Pak, saya ingin belajar filsafat, berarti pertanyaan saya kan harus mendalam ini, Pak. Levelnya paling tidak ya kritis apa kreatif. Ya bagus, tapi untuk kritis dan kreatif harus juga paham level sebelumnya, informatif dan interpretif.